Kita menyaksikan penegak hukum semakin agresif menjadikan korporasi pengendalinya sebagai subjek pidana. Kasus demi kasus bergulir, dan yang lebih penting, harta pribadi para pengendali perusahaan mulai disasar. Kasus CPO Wilmar Group, harta pribadi disita. Kasus tambang Samintan, pemilik manfaat tersangka. Kasus Sugar Group, pengendali diperiksa. Kasus tol MBZ, korporasi tersangka. Pertanyaan adalah apakah hukum perseroan gagal memberikan perlindungan? Apakah selama ini banyak pengendali nakal yang tidak beritikat baik? Atau apakah hukum kita gagal untuk melahirkan pengendali jujur? Boleh jadi kita berkesimpulan bahwa hukum harus dirubah dan kewenangan penegak hukum ditambah atau buat hukum baru yang memperluas definisi kerugian negara. Tapi siapa yang bisa menjamin hal ini makin membuat hukum korporasi tidak menarik bagi investasi. Persoalannya adalah bagaimana hukum korporasi di negeri ini mau didudukan sebagai katalisator ekonomi ke depan. Makin tumbuh ekonomi suatu negara, maka makin diperlukan bandul hukum yang memberikan kepastian hukum atas jalannya ekonomi. Rumitnya pengendalian di perusahaan teknologi, misalnya bagaimana peran pengendali menjadi sangat strategis, terutama dalam fase awal, sekaligus menyimpan persoalan moral hazard ketika pengendali tidak jujur seperti skandal di e-fishery. Saya tidak mengatakan bahwa pengendali perusahaan yang melanggar hukum seharusnya dilindungi. Sama sekali tidak. Setiap pelanggaran hukum harus ditegakkan, apapun posisi pelakunya. Yang ingin saya sampaikan adalah tentang arah hukum mau kemana. Tirai korporasi yang menjadi benteng pemisah antara harta pribadi dan harta perusahaan perlu definisikan ulang agar keseimbangan hukum dan keadilan terbangun. Kepastian hukum juga diperlukan. Bagi pengendali, berbisnislah dengan korporasi, tetapi jangan pernah menganggap korporasi sebagai perisai untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena ketika hukum mulai berbicara, tidak ada tirai betapapun tebalnya yang dapat menghalanginya. Semoga